masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum. Maka sebentar lagi. Sebentar lagi. Itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. Sepertinya Mbah Rizal Fadilah overdosis loh. Overdosis apa kehabisan obat sehingga orasi kayak singa tapi ompong, ternyata palsu. Belum pernah melihat ijazah fisiknya Pak Jokowi kok bilang palsu. Lah iya, kalau ya faktanya masih berkoar-koar, berteriak-teriak, tunjukkan saja ijazahnya aslinya, tunjukkan bentuk fisiknya, tunjukkan ijazah aslinya, selesai, sesimpel itu. Kan begitu mereka teriak-teriaknya. Artinya kan belum pernah melihat bentuk fisik ijazahnya Pak Jokowi kan? Iya, belum pernah melihat. Baru kira-kira asumsi. Belum pernah melihat, baru asumsi, kok berani-beraninya menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu secara hukum. Loh, itu ilmu otak ilmiah dari mana? Pakar dari mana? Kalau bukan karena otak lengop, ya kayak gitu loh. Kecuali Anda sudah melihat secara langsung nyata ini ijazah aslinya. Bentuk fisiknya seperti ini. Ini ijazah yang dipamerkan seperti ini. Yang digunakan untuk daftar pilpres misalkan seperti ini. Dibandingkan, oh ternyata berbeda. Itu. Berarti ini palsu. Itu ada sedikit masuk akal. Berpendapat seperti itu ada sedikit masuk akal. Walaupun belum tentu palsu. Tetapi karena sudah membandingkan antara yang ente tuduh palsu dengan aslinya, pendapatnya menjadi wajar, boleh berpendapat begitu, walaupun belum tentu benar pendapatnya. Tetapi lah, kamu itu belum pernah melihat bentuk fisiknya ijazahnya Pak Jokowi secara langsung, belum pernah. Loh, kok berani-beraninya menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu? Itu dari rumus dari mana? Ya rumus dari mana? Secara hukum aja pendapat Anda itu sudah nggak benar, salah. Belum pernah melihat ular kobra, baru katanya, baru dengar ceritanya saja, belum pernah melihat secara fisik ular kobra bagaimana. Kok udah bilang, oh ular kobra itu ular yang cantik, ular yang sangat tidak berbahaya. Warnanya indah, hitam, legam, bagus ini. Lehernya bersayap itu. Ada lehernya itu ada mahkotanya, indah sekali. Itu bukan ular berbisa, itu ular yang indah, yang bagus. Hanya berpendapat berangkat dari melihat bentuk fotonya atau videonya. Tapi belum pernah berhadapan secara langsung dengan ular kobra, belum pernah menyentuhnya, belum pernah digigit. Mirip-mirip kayak gitu kan. Iya, coba, saya nggak percaya ular kobra kok katanya beracun, gigitannya bisa mematikan, membunuh orang. Bentuknya indah begini, lihat di fotonya. Lihat videonya ini. Ini bukan ular berbisa, dari ciri-ciri ini ular biasa saja, nggak berbahaya. Kan sama kayak gitu. Belum pernah melihat bentuk ular kobra, belum pernah digigit oleh ganasnya kobra. Berani menyimpulkan begitu kan otak lengop namanya, orang nggak waras itu. Nah, kalau Pak Rizal Ramli, Bang Rizal Fadilah, sudah pernah memegang ular kobra, sudah melihat secara langsung, mendengar desisannya, merasakan cubitan dari giginya gitu. Nah, kemudian ternyata Pak Rizal Fadilah sakti, tidak masalah, tidak
kena bisanya, masih bisa jalan kaki, ketabrak motor gitu. Wah, mungkin boleh berpendapat begitu, karena kebetulan mungkin waktu gigit nggak ngeluarin bisa mungkin. Lo belum pernah melihat, belum megang. Berani-beraninya menjas berpendapat menyimpulkan bahwa ular kobra itu tidak berbahaya. Lengop namanya, kucluk. Padahal semua orang udah ngomong, awas, hati-hati. Jangan berani-berani berdekatan dengan ular kobra. Jangan berani-berani bermain dengan kobra. Jangan pernah digigit kobra, karena 1 jam gigitannya bisa membuat Anda itu. Pakar-pakar ngomong begitu. Pakar ular ngomong begitu semua. Dia nggak percaya, hanya gara-gara melihat gambarnya ular kobra itu indah, bagus, tidak seperti yang diceritakan orang. Ya kudunya tempeling di situ lah lebih percaya kan. Kudunya digigit bokongnya, kasih ular kobra 3 kan gigit bokong. Sama tangan sama mulutnya sekalian gitu. Baru percaya mungkin dia. Kan mirip-mirip begitu. Nah, sudah keluar-keluar begitu rahasia. Ijazahnya Pak Jokowi secara hukum palsu. Aduh, kayak ya. Ternyata setelah dipanggil Mas Lungle diem. Ketakutan, panik sampai pulangnya ketabrak motor. Aduh, Mbak Rizal. Kepanjenengan sih gimana? Katanya bertemu dengan para pakar dokter. Aduh, tapi kenapa Anda berani-beraninya berpendapat yang sama sekali tidak mencerminkan seorang ilmuwan, seorang akademisi, gimana ya? Nah, sekarang dirasain aja ya, Mbak Rizal Fadilah, jalani hidup panjenengan. Udah sepuh sebenarnya, tapi ya apa boleh buat. Setiap orang harus bertanggung jawab akan apa yang diperbuat, akan apa yang disampaikan, diucapkan, dituduhkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi telah menahan kesabaran yang luar biasa menurut saya, 2 tahun. Dikuyo-kuyo, dituduh ijazahnya palsu, direndahkan, dilecehkan, ditertawakan. Mantan presiden diperlakukan begitu hanya di Indonesia. Ya. Seorang kapasitas mantan presiden dihina, dilecehkan seperti itu hanya di Indonesia. Dan negara kita terlalu sopan santun terhadap kelompok-kelompok seperti ini. Ya, kita memang negara hukum, negara demokrasi, ada hak pendapat, tetapi mestinya kita tidak boleh membiarkan, negara tidak boleh membiarkan presiden kita, mantan presiden kita dihinakan secara tidak manusiawi. Mengkritik boleh saja, tetapi kritikan kan berbeda dengan hinaan. Cercaan orang waras bisa membedakan mana kritikan, mana hinaan. Boleh saja lah mengkritik, tapi kalau sudah merendahkan, beda urusannya. Melecehkan, memfitnah, mencemarkan nama baik, berbeda urusannya. Merendahkan pemimpin kita, mantan pemimpin kita, sama saja sedang merendahkan, menghina, mencemarkan kebesaran bangsa sendiri. Sedang menginjak-injak marwah bangsa sendiri. Ya, menginjak-injak pemimpin kita sama saja sedang menginjak-injak marwah harga diri bangsa sendiri. Baik terhadap kita semua yang ada di dalam negeri maupun terhadap pihak asing yang sedang mengincar kita, yang sedang tidak suka dengan kita, yang sedang memusuhi kita. Atau jangan-jangan kalian yang dibiayai oleh antek-antek asing ya, oleh orang-orang asing, sehingga kalian tidak lebih merupakan antek-antek asing. Bagaimana Pak Prabowo beberapa waktu lalu pernah mengingatkan, hati-hati, jangan sampai kita diperalat oleh asing, jangan sampai menjadi proksinya asing. Kalau itu yang terjadi, kalian akan menanggung akibatnya ya. Rizal Roy Suryo CS. Kalian tidak akan terampuni, tidak akan pernah diampuni oleh bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.